Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melaporkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan seminggu ke belakang terhadap kangkung air. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Anggun Hadilangifa dari kelas 10 MIPA 4. Nah, yang pertama ada tujuan percobaan. Jadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah wawasan mengenai pertumbuhan tanaman kangkung air itu sendiri. Serta kita juga dapat menganalisis faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Lalu hipotesisnya, cahaya sangat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan kangkung air. Maka kemungkinan tanaman kangkung air yang disimpan di tempat yang kurang mendapatkan cahaya akan lebih lambat pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan tanaman kangkung air yang ditempatkan di tempat yang mendapatkan cukup cahaya. Nah, selanjutnya ini ada alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada arang kayu. Ini tuh sebagai media perantara antara akar dengan air. Lalu yang kedua ada kawat seng sebagai pengait antara gelas plastik besi dengan nantinya sisi ember. Lalu ada gelas plastik bening sebagai wadah untuk menanam kangkung airnya. Nanti arang kayu juga ditaruh di gelas plastik. Selanjutnya ada biji kangkung, ya ini tuh pastinya bahan yang paling utama. Lalu ada tisu kering non parfum, yaitu media perantara antara arang kayu dengan biji kangkung. Ada ember sebagai wadah penampung air yang isinya tuh udah ada ikan lelenya dan air. Selanjutnya di sini ada langkah kerja saya sebelum akhirnya menanam. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk melakukan penanaman kangkung air. Yang kedua, buatlah bolongan di dasar gelas plastik, lalu taruh arang kayu di dasar gelas, disusul dengan tisu kering non parfum. Yang ketiga, bentuk kawat melingkari kepala gelas plastik, sehingga nantinya gelas dapat dikawatkan di sisi ember. Yang keempat, taruhlah biji kangkungnya ke dalam gelas yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kelima, kita gantungkan deh gelas ke sisi ember menggunakan kawat yang sebelumnya sudah dibentuk supaya gelas tidak jatuh. Nah, yang terakhir, pantau terus pertumbuhan dan perkembangan kangkung setiap hari dan pastikan bahwa air dan sinar matahari yang didapat cukup. Nah, selanjutnya ada latar belakang saya. Nah, di rumah saya ini memang terdapat tanaman kangkung air yang cukup banyak. Dikarenakan hal itu, saya jadi ingin mengetahui bagaimana sih proses pertumbuhan kangkung air tersebut. Nah, selain dari rasa penasaran saya juga memilih kangkung air sebagai objek penelitian karena kangkung air ini termasuk tumbuhan yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan bahannya juga sudah punya saya. Yang selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel itu ada 3. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu arang kayu. Nah, lalu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kangkung air. Nah, yang ketiga variabel kontrol. Nah, selanjutnya ini adalah hasil pengamatan saya selama 6 hari. Pada hari pertama, kangkungnya masih berupa biji, belum ada pertumbuhan tunas sama sekali. Nah, di hari kedua sudah tampak tunasnya walaupun belum terlalu jelas yang tumbuh pada biji kangkung, sekitar 0,5 cm dan warnanya juga masih putih. Di hari ketiga, tunasnya sudah semakin bertambah panjang, kira-kira bertambah 0,5 sampai 1 cm. Nah, di hari keempat, pertumbuhannya tidak terlihat signifikan. Tunas masih kecil, tetapi tetap ada pertumbuhan kira-kira 0,1 cm dibandingkan hari sebelumnya. Di hari kelima, tunas semakin panjang, yaitu bertambah 1 sampai 2 cm. Warna dari tunasnya juga sudah mulai berubah dari yang awalnya putih menjadi hijau muda kekuningan. Nah, di hari ke-6 sudah ada tunas yang mulai berdaun dan warna hijaunya juga sudah menjadi lebih tua dibandingkan hari sebelumnya.
Di sini ada grafik hasil pengamatan saya dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, seperti ini grafiknya bertambah tinggi tetapi tidak signifikan. Yang terakhir ada pembahasan. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan, dapat dibuktikan bahwa intensitas cahaya itu memiliki peran penting terhadap kecepatan pertumbuhan kangkung air. Maka tanaman kangkung air yang disimpan di tempat yang kurang mendapatkan cahaya akan lebih lambat pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan tanaman kangkung air yang ditempatkan pada tempat yang mendapatkan cukup cahaya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan saya, dapat disimpulkan bahwa kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung air memang benar dipengaruhi oleh cahaya matahari dan air yang cukup. Kalau begitu, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.